Woi. Ngapain sih lo towel gue? Ya gue kan. Udahlah gue mau nyerah aja, lempar towel. Lah. Welcome to Box Football Show. Emang ada apa sih dengan towel? Ya kan maksudnya Indonesia kalah kan. Oh menyerah, lempar handuk. Walaupun sebelumnya ya sebenarnya belum lempar handuk sih, kan masih Belum nunggu kelar. Bahrain, Oman ya kan. Bisa ini mah kita lolos. Bisa. Berharap sama Kirgistan. Sama Jordan. Berarti ketika ini tayang udah lawan hasil lah belum? Belum. Bahrain Belum. masih main besok hari Kamis. Hari Kamis. Ini semua terjadi karena India kalah lawan Palestina sebenarnya. Sama Syria. Sama Syria. Iya benar. Dan juga Enggak, ini Hong Kong dibantai Palestina Nah, juga. itu juga. Nah, pertanyaan gue itu kan negara penduduknya big banget ya. Betul sekali. Terus lawannya negara konflik ya. Betul. Kalah anjing tuh aneh banget ya. Cunil Setri siapa? Goblok. Sunil Chetri. Sunil Chetri itu yang mengakhiri karir dari seorang Bima Sakti. Wow. Iya nggak sih yang nekel Dulu, dia itu Baicung Butia, itu Pak. Baicung Butia, bener. Lebih lawas, Pak. Ispenggal. Beda. Ispenggal ya, tapi Indonesia tumbang 1-3 di tangan Jepang. Well, itu calculated loss kan? Calculated loss. Sesi 2 gimana? Kalau buat gue sih gini, kita semua sudah tahu bahwa level Jepang jauh di atas kita. Dan itu terbukti gitu ya. Walaupun tentu saja kita tahu kita bakal kalah. Tapi ketika itu kejadian beneran, ya kita tetap kecewa. Itu emang aneh sih, perasaan yang aneh sebenarnya. Cuman ya gimana lagi, gue jujur sih kalah ya kecewa gitu. Yeah. Cuman pada sebelumnya kan ya gue juga paham, ya emang susah sih buat menang gitu loh. Emang sesuai ekspektasi harusnya gitu. Benar. Dan kita di episode sebelumnya sebenarnya udah bahas juga soal jangan kebobolan di menit awal. Nah, kejadian. Kalau main what if nih, kalau sebenarnya nggak jebol menit awal, apakah peluang kita akan lebih besar yuk? Enggak, belum tentu juga. Tadi Dex pas lagi live live reaction dibilang juga sebenarnya Indonesia terlihat bagus di babak pertama karena Jepang lagi unggul dan mengendorkan permainan mereka kan. Berapa kali kelihatan Indonesia menguasai pertandingan, tapi ternyata untuk menembus lini tengah Jepang aja pun emang bedanya kelasnya jauh banget ya. Iya. Gimana emang masih sadar diri aja gak sih kayak oke ternyata ya pemain kita mungkin memiliki kemampuan individual yang bagus tapi ternyata lebih dari itu yang harus ditingkatkan. Contohnya liganya. Nah itu dia. Tapi kan orang tuh alasannya tuh Palestina nggak ada liganya juga bagus gitu. Emang gimana ya? Gue Iya kan, bingung juga. Hun, lu sempat nge-tweet, lu juga sempat bilang di sebelah ya, bareng sama gue di Tackle Bebas, lu bilang bahwa sebenarnya kan ya sama seperti semua orang gitu. Lawan Irak pengennya seri, lawan Vietnam menang, karena lawan Jepang kayaknya kita akan kalah dan itu yang terjadi kan. Apakah emang ya karena kita nggak bisa seri lawan Irak makanya ini hasil ini terjadi sekarang? Bisa jadi, tapi kan juga Irak ini juga kan surprising power juga gitu. Ternyata pelatih mereka ini adalah asistennya Luis Enrique. Wow. Mantan analis dan juga scoutnya Barcelona. Betul. Pertanyaannya adalah gimana ceritanya Irak, negara konflik, bisa dapat dia gitu, bisa dapat Jesus Casas tuh gimana ceritanya? Udah gak konfliknya, itu udah beres sekarang. Ya maksudnya negara-negara History, iya. Mantan, negara-negara yang pernah dilanda konflik lah ya. Suriah pelatihnya Hector Cooper. Hector Cooper, betul. Makanya ini gue tuh justru kita harus Kaget ngulik sih gue gimana ceritanya negara-negara Asia Barat Daya yang pernah terkena konflik ini justru pelatihnya bagus-bagus gitu. Levelnya harus diakui kalau ngomongin Hector Cooper ya di atasnya Sintayong dong. Syria itu masih konflik juga kan sekarang? Ya masih konflik sampai sekarang bahkan. Tapi kan kalau ngomongnya gitu bisa jadi kita mikir apa harusnya pelatih kita lebih baik dari Sintayong gitu. Tapi menurut Nah, enggak juga. Menurut kan? gue tuh ya Irak tuh unexpected aja lah. Mereka bisa main sebagus itu. Nomor penyerangnya yang golin ketiga itu kan bagus banget juga mainnya kan. Maksudnya semua persiapan Indonesia lawan Libya, lawan Iran itu kan untuk lawan Irak. Untuk bisa dapat poin lawan Irak. Tapi kan ternyata yang terjadi nggak sesuai dengan harapan. Nah jadi gue rasa memang ya ada namanya turnamen ada banyak hal yang terjadi sih sebenarnya. Ya walaupun lawan Irak sebenarnya kalau kita bisa tarik lagi ya dengan kalahnya lumayan agak. Ya. 3-1 ya? Ya. 3-1 tapi sebenarnya kalau dilihat 2 gol pertama pun juga sebenarnya kesalahan error dari pemain. Mungkin ya baru mulai turnamen masih shaky dan ada kesalahan-kesalahan dasar yang akhirnya membuat Irak ya bisa nyetak gol dengan dia 3-1 kan. Sebenarnya ini jadi pemakluman gak sih Ros? Maksudnya kayak kita skuad termuda karena ini masa depan kita masih panjang. Jadi ini adalah langkah yang baik. Maksud gue kayak ini positif aja guys gitu. Kalau menurut gue akan selalu ngeliat spektrum. Oke. Gitu. Jadi apa yang bisa dipuji
apa yang bisa dikritik. Jadi kita nggak permisif juga gitu loh sama kesalahan gitu. Kayak perkara pemilihan taktik ketika menghadapi Jepang menurut gue udah on point. Yang bisa dikritik adalah eksekusinya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan pemain juga. Ya mungkin mereka di tempatnya memang kurang baik di liga kita. Gitu kan bisa jadi kayak gitu. Karena kalau gue lihat tadi kan banyak yang bilang nih pressingnya loyo nih gitu kan, kurang stamina apa gimana gitu kan. Gue ngebahas sama Aun, menurut gue ketika menghadapi Jepang yang mainnya operan 1-2 gitu ya, terus kemudian kita bahas di episode sebelumnya ada pelari-pelari yang gak nguasain bola tiba-tiba masuk ke space gitu. Kalau lo pressing agresif ya lo bunuh diri gitu. Karena menurut gue kalau misalkan lo pressing agresif, lo bakal ninggalin ruang, gak ada orang yang cukup cepat untuk nutup, ya dimanfaatin lah sama Jepang. Jadi emang udah bener kayak tadi kita di live reaction gitu ya, main 5-4-1 jaga zona. Sebenarnya di babak 1 udah bener gitu. Tapi begitu kemudian di babak kedua temponya meningkat dan kita udah kebobolan, kita harus nyerang segala macam. Menurut gue itu jadi kelemahan kita gitu. Karena kita nggak mampu buat transisi defensif lebih baik gitu. Itu kemudian kelihatan di gol kedua ketika kita maju nyerang kehilangan bola. Tadinya kita back 5 gitu jadi back 4 Nero dimanfaatin sayapnya sama Jepang gitu. Iya gitu kan. Itu menurut gue. Sementara Jepang di sisi lain kalau misalkan lu bolanya kerebut gitu kan, mereka langsung ngepung, langsung jaga zona gitu kan segala macam. Nah, itu yang beda gitu loh. Jadi mereka tahu ketika kehilangan bola apa yang harus dilakukan. Nah, kita belum kayak gitu. Jadi itu yang bisa dikritik. Sama kemudian kayak menurut gue ketika kita udah benar niatnya dapat bola switching langsung ke sayap gitu ya kan, karena salah satu peluang terbaik Indonesia di babak pertama yang sebelum cornernya Marcelino yang datar itu kan serangan dari sayap. Switch ke sayap itu udah bener gitu. Persoalannya adalah kadang-kadang eksekusi kita umpan lambung ke sayap nggak selalu bagus gitu. Nah, itu perlu dikritik. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kritik nyampe ke pelatih juga gitu, misalnya ke STY? Ya kalau gue pikir setiap ada kekalahan pelatih itu nggak pernah lepas dari kritikannya, kan dia yang milih pemain segala macam. Pilihan taktik udah oke, tapi tadi gue baca juga di The Flanker kalau nggak salah, dia menulis bahwa pemilihan pemainnya Shin Tae-yong nih kalau misalkan pengen main sayap, kenapa yang tipikalnya kayak Egy, katakanlah kayak gitu, yang menurut gue nyari posisinya bagus, cuman ketika dapat bola, rilis bolanya tuh ini harus gue apain bola gitu, atau kemudian apakah terlalu cepat, apakah terlalu lambat, itu masih kurang gitu loh. Jadi itu juga bisa didiskusikan menurut gua. Jadi pertanyaannya dua, apakah emang di talent pool sayap itu di Indonesia emang gak ada, atau emang Shin Tae-yong emang salah pilih nih sayap gitu. Itu banyak banget ya. Good point Mas Rossi. Nah, karena kalau misalnya salah satu hal yang dibanggakan dari Indonesia kan kita punya banyak speedster gitu. Terence Puhin. Kayaknya berantakan gitu kalau speedster mah. Cuman yang jadi masalah memang seberapa bagus pemain sayap Indonesia itu gitu. Karena kejadiannya Egy ini juga again mungkin yang agak beda ya, dan ada di tim yang sekarang winger ya Yasa sih yang emang agak beda ya cara mainnya. Witan gue lebih seneng dia main jadi nomor 10 sebenarnya. Kalau ada siapa ini coret yang Malaysia? Sadil Ramdhani. Sadil. Menurut lu gimana? Karena dia kan apa? Ini pernah kita bahas juga apa gerakan yang patah itu tendangan kaki kiri kan memang khas dia di Malaysia. Sadil bisa bikin opsi sebenarnya. Memang ya benar tadi kata Mas Rossi, emang opsinya apakah memang pemain sayap kita sedikit atau emang Shin Tae-yong punya kriteria tersendiri terhadap pemain sayap yang dia pilih. Atau gitu. mungkin dia nggak tahu situasinya akan membutuhkan pemain kayak gitu lah gitu kan. Itu kan sering kejadian tuh kan? Kalau misalnya di turnamen besar timnas pelatih udah milih-milih pemain ternyata gue butuh si A, si B, si C gitu. Tapi ternyata nggak dipanggil dan lain-lain gitu. Nah, kalau menurut gue kritik tuh harus, ya kritik tuh nggak apa-apa gitu. Ya, betul, tapi betul. ya lo harus tapi adil, jangan stay out maksud terus. Gue, iya. harus adil, harus proporsional. Lo harus tahu ada poin-poinnya yang perlu dikritik apa betul, aja, betul. terus yang tepat yang mana aja gitu loh. Soalnya Adil gitu loh. kita juga tahu kalau di medsos nih sekarang udah ramai banget dan saling salah-salahan kan. Ya, cuma capek. Si A salah, kalau Jordi nggak bikin pelanggaran nggak akan kalah. Kalau misalnya Marcel nggak nendang corner ke bawah nggak akan salah. Kalau gitu nggak akan habis bos. Ya maksudnya kalau ngelihat di pertandingan tadi, gue tuh bilang pas pertama ini kalau sampai menit 90 kalah gara-gara adu penalti gue gondok sih. Iya. Tapi dengan 3-0 Jepang membuat kita akhirnya publik Indonesia apalagi yang orang marah di Twitter harusnya ini Jepang udah another level gitu. Kelihatan banget dari cara mereka, yang Rossi bilang, cara mereka memegang bola, cara pemain yang tanpa bola bergerak seperti apa, cara mereka bertahan, cara mereka recover, cara mereka memaksimalkan kesalahan para pemain Indonesia itu udah kelihatan jelas banget. Bahkan kita aja
untuk nembus lini tengah aja mesti kayak main tarkam tuh, gerasak rusuk nabrak kiri kanan. Jadi emang ini akhirnya ngebuka kita bahwa ternyata pemain pemain individual yang memiliki kualitas individual bagus aja nggak cukup, harus ada pemahaman soal strategi gimana cara yang bermain yang baik dan benar sesuai kemauan dari pelatihnya. Gitu. Oke, ini menarik, pemahaman soal strategi. Kita selama ini ngomong soal mentalitas, ngomong soal pengalaman. Ini karena pemain muda, karena udah lama nggak Piala Asia, tapi pemahaman ini berkaitan juga sama football IQ sebenarnya kan? Nah, ya kan itu yang perlu digarisbawahi juga. Kayaknya gitu tadi salah satu yang kita sorot pas live reaction kita ngomongin football IQ, terus kemudian di siaran TV-nya Reza teman kita dari Spiltak juga ngebahas soal football IQ. Gua merasa bahwa kayak apa yang ditunjukkan Indonesia tuh baru level hafalan, belum pemahaman gitu ya. Karena kayaknya kita cuma tahu bahwa ya udah bertahan 5 itu supaya menuhin ruang doang gitu, bukan pemahaman bahwa bertahan 5 ini kita buat ngejaga zonanya half space, sayap sama tengah gitu misalnya. Nah, kalau misalkan kita nyerang habis itu bolanya kerebut, apa yang harus kita lakukan supaya tetap dalam posisi compact kayak gitu gitu loh. Itu kan butuh pemahaman sebenarnya. Kalau menurut gua tadi ngobrol juga sama Aun, bedanya pemahaman sama hafalan tuh kayak misalkan gini loh. Gua menyebut Pep Guardiola itu paham. Betul. Sementara Xavi Hernandez itu masih hafalan sebenarnya. Kayak dia belum ngerti, lu kenapa sih main kayak begini gitu loh. Ya kan, karena ini karena this is the way gitu. Karena this is the way jawabannya. Kalau sebenarnya kalau Pep Guardiola mungkin bisa ngasih alasan why-nya kenapa. Jadi tebakan gue adalah untuk kalau misalkan lu paham gitu ya. Sama dengan 2 itu kan bisa dicapai dengan 1 tambah 1. 2 tambah 0 sama 0 tambah 2 gitu. Sementara yang hafalan kan ya sama dengan 2 ya 1 tambah 1 sama kayak gitu. misalnya ditanya apakah green politics itu? Ya green politics adalah politik hijau. Nah cuma enggak gue paling ini apa namanya lebih maksudnya kalau ngomongin Xavi sama Pep terlalu jauh ya. Gak usah jauh-jauh dari ketika gue SD ikut SSB. Pemain jago tuh banyak banget. Betul. Tapi tololnya setengah mati. Kayak gue tuh kesal banget kayak ini. Maksudnya individualnya jago? Nih gue inget banget nih, gue main Tarkam nih ya ini. SSB gue nih main lawan Cek dan Ricek dulu jago banget Ciluduk tuh. Namanya Cek dan Ricek nih. Suka bahas infotainment juga. Paling jago di Ciluduk nih. Ada temen gue 3. Gitu ya? Iya, pemainnya temen gue 3. Gue lupa deh. Kanan sama striker sama back. Kan sebenarnya pelatih udah nyuruh, lu mainnya simpelnya gini. Karena dia kepintarannya sangat melebihi kawan-kawan yang lain, nggak sesuai tuh sama yang kita mau. Jadi kayak misalnya gini, lu segampang lu winger, lu overlap, dia goreng terus kayak, weh paling jago sedunia anjing. Maksud gue pemahaman kan pasti lebih kayak kenapa gue harus main overlap sayap gitu loh. Ada why-nya. Pemahaman gitu tuh menjawab why. Menjawab bagaimana gitu. Iya, karena dari kecil bukan hafalan bahwa winger gue harus gocek gitu. Kalau ngomong Indonesia misalnya dari ketika lo di sekolah sepak bola pun banyak banget yang main jago, tapi ya lo pemahaman untuk kayak pelatih deh. Sesimpel gini, main basket, lo sering main basket kan. Lo punya pemain temen lo yang jagonya individual bagus banget. Point guard gitu misalkan atau guard gitu. Tapi disuruh kayak zonal terus atau nggak lo gerak ke kiri tanpa bola, dia nggak pernah IQ-nya bisa. ya. Jadi bermain dengan efisien, juga fundamentalnya itu bagus dia. Tuh biasanya tuh. Sebenarnya kan karena main simpel susah. Sebenarnya sesimpel kayak lu, susah. saya kayak gue SD, lo ntar overlap kalau ini lo baliknya cepet ya. Terkadang kan ada yang enggak, ya mungkin dicapek di lapangan juga ya. Karena lu pas di lapangan capek, lo kayak anjir udah capek gini. Nah, untuk kejawab itu kan sebenarnya nanti lu overlap, terus kemudian track back cepet ya. Why-nya adalah karena kalau misalkan kita diserang, kita kalah orang, jadi lu harus track back. Itu why-nya gitu. Jadi gimana pun caranya lu harus mikir, ketika gue membantu nyerang, gimana cara supaya efisien, terus kemudian nanti ketika gue diserang, gue berada di posisi yang tepat untuk ngebantu pertahanan gue. Itu namanya kalau misalkan lu paham gitu. Berarti dari contoh lu ini. Nggak, itu contoh umum ya, bukan permainan tadi ya. Kalau soal pemahaman ini berarti bisa dibilang sebenarnya pemainnya. Maksud gue kan orang misalnya menyalahkan STY-nya, menyalahkan pemainnya Nah ini hati-hati Jer. Nah itu menurut gue gak bisa parsial. Gak bisa parsial. Enggak, ini gue mau mewakili aja. Jadi kan banyak yang saling menyalahkan nih. Itu tuh kita harus jelasin. Udah satu kesatuan sistem. Karena satu salah semuanya salah jadinya. Betul. Karena menurut gak bisa, berarti salah pemain bukan salah STY. Enggak, STY juga ada salah gitu. Kayak tadi gue bilang dipertanyakan beneran nih lu main sayap tapi kok pilihan sayapnya pemain lu begini. demikian. Tapi apakah salah pemain? Ya pemain
Ada faktor juga. Faktor juga Iya. lain. Pelatih juga. Betul, makanya jadi ini kan emang saling salah-salahan nih Iya. sebenarnya. Kayak Kita harus ngeliatnya kayak ini lah, sebenarnya kayak dengan misalkan benar. lu bikin rumus fisika di atas salah ke bawah juga salah semua. Iya. Nah, ini Iya. ketika ada satu yang salah mau nggak mau kan sebenarnya yang kan harus ngebantu untuk recover kan. Oke. Tapi kan ini kan ternyata kayak ya udah sendiri-sendiri aja. Oke, ini karena udah kelar ya. Berarti kan ini ngomongin soal evaluasi ya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kan evaluasi. ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya di laga pertama Jepang, mereka kan sempat dalam tanda kutip kesulitan lah lawan Vietnam, bahkan sempat ketinggalan, ya kan beberapa pemain juga bilang gila-gila kita kaget banget Vietnam mainnya kayak gitu. Nah, Vietnam berhasil kita kalahkan, walaupun katanya cuma penalti doang, well it's 3 point anyway, iya, point. ya kan? Maksud gue gini, apa yang Vietnam lakukan tidak kita lakukan tadi? Maksud gue kan sampai kan Vietnam menyulitkan Jepang tuh, berarti kan menyulitkan berarti tahu cara meredam permainan Jepang. Nah kita kan sebenarnya dari awal selain karena gol tadi, sebenarnya kita juga banyak ditekan. Kita lihat juga sebenarnya kalau Jepang juga punya finishing yang lebih klinis dari tadi, peluang begitu banyak sebenarnya. Ada yang kena tiang, ada yang nggak nyampe bolanya 2-3 kali tadi gue lihat. Kalau gitu. menurut gue yang Vietnam lakukan dan kita tidak lakukan adalah aerial ball sih. Oke. Gak mencoba ya? Iya, gak mencoba aerial Dia ball. duel-duel Karena kan juga. gol kedua ya kalau nggak salah yang bola atasnya Vietnam tuh gol kedua kalau nggak salah. Itu gue rasa ya dengan Arhan, dengan pemain kita, gue jujur agak shock ketika Marcel memilih corner datar. Ya fast Datar, corner datar, gitu ya. dan Fast corner. datar. Sementara kita punya Jordi, punya Sandi, dan Sandi akhirnya golin juga kan Iya. dari skema Dari bola mati. dari bola mati dan ya again aerial ball. Ya. Sebenarnya bayangan gue adalah ketika Indonesia lawan Vietnam tuh kan ada banyak umpan lambung dari Hubner, dari Justin gitu kan ke arah kotak penalti gitu kan. Dan kita ngasih unjuk bahwa wah bahkan pemain yang kita yang belakang tuh bisa distribusi bola gitu diagonal dari kedalaman buat disundul pemain yang ada di kotak penalti. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Makanya gue pikir tadinya kita bakal bikin skema gimana caranya nih winger kita bisa mencecar daerah half space seperti peluangnya yang tadi kita lihat babak pertama Marcelino tuh yang kemudian jadi corner itu kan skema yang bagus banget. Gue pikir kenapa tidak Dilakukan mengasah terus, itu melakukan itu secara terus menerus gitu. Ada beberapa kali juga kita nyerang dari kanan. Egi salah pengertian sama siapa tadi tuh gue lupa. Sama Sandi. Gitu. Sama Sandi Walsh, gitu ya. kan ya. Jadi agak sayang gitu kalau menurut gue itu tidak dimanfaatkan secara konsisten gitu loh. Gue pikir I don't know ya mungkin tim pelatihnya Indonesia Coach Sinteyong, Coach Nova mungkin bisa menjawab ini problem apa yang membuat itu nggak bisa dilakukan secara konsisten gitu loh. Cuman gue dari sisi penonton merasa bahwa emang balik lagi sih itu soal perkara gue harus bisa ngebaca nih kelemahan lawan ruangnya di sebelah mana. Keputusan diambil berdasarkan itu. Gue ngoprek sini. Oke timing gue juga harus tepat gitu loh. Tempo gue nggak boleh terlalu lambat terlalu cepat gitu. Harus pas gitu. Karena kan cara mereduksi gap quality secara teknikal ya main dengan benar gitu sebenarnya kan. Main dengan benar dan simpel. Gitu. Fundamentalnya ya. Meminimalisasi kesalahan. Efisien. Udah efisien aja. Iya. Nah, ada komentar juga soal ini nggak? Erling Bagot. Nah itu kan jadi penyerah. Itu balik lagi ke tadi yang dibahas aerial. Sananta nggak dibawa ya kalau nggak salah ya? Nggak ada kan? Nggak ada juga ya? Itu balik lagi tadi Rossi bilang aerial kita nggak mencoba karena mungkin ya sebenarnya gue sih lebih kasihan ke Elkan Bagot ya. Kayak anjir dia masuk masih ada 15 menit lagi tapi Dwi jadi striker gitu. Ya mungkin Sintayong lihat ya udahlah. Kalau 5 menit terakhir itu sering terjadi ya di klub-klub besar, Rio Ferdinand, Gerard Pique, Steven Kalkar pernah jadi striker juga. Jadi maksud gue ya mungkin dari 15 besar oke, gue gak ada pilihan lain, gue gak punya striker yang mungkin bisa aerial, adu body, dia mungkin agak kurang pede dengan si Hoki, masukin Elkan Bagot. Dan lu ketika Elkan Bagot masuk dia senyum-senyum. Dalam arti dia gue kayak di Bintaro lu kagak pernah diajarin kayak gini dah. Tapi ya itu kan salah satu usaha ya maksud gue. Ada walaupun ada beberapa kali umpan tuh gak nyampe ke depan. Karena permasalahan sebenarnya bukan di depan, permasalahan adalah menurut gue di lini kedua Indonesia gimana cara nyampein bola ke depan itu selalu mentok di situ tuh. Betul. Itu ada faktor ini sebenarnya. Jepangnya gue lihat dia bagus banget buat ketika hilang bola apa yang harus gue lakukan gitu. Ada yang ngepres gitu kan. Terus kalau misalkan bola lewat udah ada yang jaga lagi gitu ya. Udah jaga ruangnya segala macam. Itu sih yang gue lihat bikin kita kerepotan. Sama kadang-kadang ini tadi gue bahas juga di live reaction. Kenapa ketika kita dapat bola dan kita nggak ngelihat ke depan itu nggak ada nih. Nggak ada jalan. Kita masih maksa buat dribble gitu loh. Nahan dulu kan? Gitu. Jadi kan ketika dapat bola kita langsung dikepungnya pemain Jepang. Ya buat release tensionnya coba sirkulasi ke belakang dulu gitu. Build up pelan-pelan lagi. Itu kan banyak yang dilakukan oleh tim-tim tim sepak bola modern gitu loh. Tapi
kadang-kadang gue ngeliat dapet bola, lihat depan, wah maksa buat giring gitu loh. Karena ini Jepang gitu. Kalau Vietnam mungkin bisa. Dan off the ball movement nih sih Jepang tuh ya, transisi offense, transisi defense tuh bener-bener karena cutting gitu loh. Jadi kalau nyerang tuh langsung zek gitu. Ada satu yang dribble, ada dua tuh buka tuh pasti. Ada satu hal yang paling pasti menurut gitu. gue dan jadi kemudian jadi gol keduanya Jepang, yaitu menurut gue ini keren banget sih. Dan gue juga berapa kali bilang tadi di live reaction, yaitu overloadnya Kubo dan juga Doan. Itu kan sebenarnya switching dia mereka switching banget. Itu kan kaki kiri sebenarnya dua-duanya. Ketika golnya Doan kan bisa di kanan. Itu dua-duanya ada di kiri, overload. Kubo di kiri, Doan di kiri. Dan itu tuh menurut gua bikin repot Sandy Walsh, bikin repot Rizky Ridho juga gitu. Dan gerakan cut inside Jepang ini kan sederhana sebenarnya, bukan yang ngejelimet kayak serangannya City gitu. Tapi ya benar mainnya gitu, rapih aja. Bahkan Doan hampir golin lagi kan, ada peluang yang ke samping tuh. Nah itu makanya menurut gue tuh, dari gue bilang sama Aun, gue tuh mungkin nggak tahu ya, apakah mindset orang Indonesia itu yang terlihat wah itu selalu yang lebih baik dan lebih jago gitu. Sementara di sepak bola modern yang mainnya simpel gitu, mainnya gini doang, simpel gitu. Justru yang panjang itu proses berpikirnya gitu loh, sampai kemudian bisa bermain simpel gitu. Ini maksud Mas Ros itu gini, kita orang Indonesia itu kan lebih senang pemain yang gocek-gocek satu, pemain yang sat gitu, bukan pemain yang punya thinking ketika bermain gitu kan, dengan bermain dengan benar gitu, dengan posisinya. Dan quick thinking itu gak selalu harus bermain dengan lambat. Lu kalau misalkan udah advance ya bisa main cepat juga gitu. Betul. Karena gue rasa Kroos tuh mainnya cepet banget Bang. Iya, Kroos ya, Toni Kroos ya. Karena sebenarnya tadi bilang kan, ini Jepang kok agak menurun si Dex kalau nggak salah atau Fikri yang bilang kayak ya setiap pemain tim bola tuh pasti di menit keberapa mereka disuruh tempo turunin, karena lu pasti kalau main ngegas lu capek dong. Tempo turunin, ntar menit keberapa lu ngegas lagi. Di sisi lain, orang Indonesia itu senangnya main bola kita tuh diharapkannya kayak bulu tangkis, rally gitu. Gas terus. Ya, kalau fun football bisa. Gini, gue sekedar pengen mengingatkan juga ya, bukannya mau membandingkan sebenarnya ya. Jadi pas yang Piala Dunia U17, kita kan sebenarnya nggak patokan hasil ya, lagi-lagi mereka masih muda, mereka pengalaman. Tapi kita semua ingat komentar kita di sosial media itu adalah kok kebanyakan goreng sih. Kok crossing sih kayak gitu kan. Berarti sebenarnya tadi kok kita ngomong soal sistem. Jadi emang mungkin bagi kita atau mungkin pembinaannya gue gak ngerti ya. Bahkan dari yang usia muda juga yang individual gitu banyaknya gitu. Karena emang pas dari kecil gini ya. Iya kan? Gue tuh kayak gak pernah inget gue diajarin passing yang baik. Bener sih, passing one touch lo gerak ke teman-teman lo, tapi lo gak pernah diajarin teknik passing yang baik bener gitu. Correct me if I'm wrong kalau sekarang. Kalau dulu ketika gue SD latihan tuh kayak ya udah lu passingnya semua orang tuh sama ratakan lu bisa main bola gitu. Padahal kan banyak orang yang mungkin dia suka main bola tapi mungkin butuh pemahaman lebih untuk training seperti apa kan. Jadi kayak movementnya mungkin diajarin, dribble diajarin, tapi basicnya dasar untuk latihan passing aja kayak mungkin kayak itu haram gak sih kayak lu masing ke orang gitu. Sebenarnya itu sama kayak misalkan kemarin ini udah kita bahas juga di episode sebelumnya. Ketika kita babak kedua lawan Vietnam bilang bahwa wah pressingnya kendor nih, staminanya udah turun. Enggak, itu karena emang taktiknya berubah gitu. Kita nggak pressing agresif lagi karena Vietnam udah overload di depan. Kalau kita pressing agresif, main cret kita gitu. Nah jadi persepsinya adalah ketika kita nggak pressing, itu udah habis stamina gitu. Padahal pressing dan tidak pressing itu adalah bisa jadi pilihan taktikal juga gitu. Itu yang terjadi di lawan Jepang ya, emang kita bukannya staminanya kendor ya, emang kita memilih untuk tidak pressing gitu. Gue pengen satu what if lagi dong. Gimana kalau misalnya what if-nya misalnya Ramadan Sananta ada di squad dan itu menjadi opsi, karena toh kita juga banyak ngandelin bola mati juga kan dari hampir semua peluang kita lawan Jepang sampai Elkan yang ditaruh sana. Ada nggak rasa what if Ramadan ada di squad dan bisa jadi opsi karena dia nggak main sama sekali kan? Kalau berarti gua 3 pertandingan. Opsi untuk penyelesai peluang iya. Penyelesai peluang ya, maksudnya menyelesaikan ending dari setelah proses. Setelah proses tapi. Nah proses kita kan belum beres ya. Nah prosesnya belum beres Bang. Oke. Ada Ramadan Sananta akan sangat bagus ketika let's say kayak waktu pas Asian Games. Itu karena prosesnya udah beres tuh. Waktu SEA Games. Kenapa Sananta terlihat bagus? Karena timnya prosesnya udah beres. Nah, proses mainnya proses main, bukan proses pembinaan. Proses mainnya udah selesai. Jadinya Sananta tinggal golin dalam tanda kutip. Sementara di Piala Asia ini kan beda lagi gitu timnya beda lagi, orangnya beda lagi, dan tadi bener kata Mas Tio,
dari belakang ke tengah aja gak nyampe gitu. Gak ada mau super ada bola. Sananta juga. Iya. Let's say tadi yang Iya. diganti yang masuk bukan Elkan. Let's say yang masuk Sananta. Bakal sama aja. Itu depan Erling Haaland pun juga susah Iya. banget untuk nyetak gol, Bang. Iya. Itu Nggak, ada- ini menjawab aja pasti orang Iya, banyak iya. gitu kan. Iya. Karena coba Sananta ada karena bola mati kita Gini, akan lebih berbahaya Karena gitu ada kan. missing link-nya baik banget lu ngeliat ketika di babak kedua duel-duel nggak penting nabrak pemain 1-2 kontrol bola salah itu sering banget Ya, kejadian. dan Sananta nggak bugar katanya ya, nggak bisa full betul. 90 menit. Maksud Oke. gue lo harus nyari nih. Oke, kalau kita lolos ke babak 16, Oke. amin insya Allah dapat kesempatan itu. Iya masih ada sesuatu yang harus dibenerin nih. Apa Oke. yang salah gitu. Karena kalau lolos kita lawan siapa? Australia. Ah gampang. Australia? Ah, Australia. gampang. Ada Jackson Irving. Gampang. Nanti kita bawa ini apa namanya kaos kutang berbintang aja ya. Soalnya kan gini, tadi tuh yang banyak di live reaction sama di Twitter, salah satu yang dikritik permainannya Egy Maulana Fikri dan Get Well Soon ya Egy ya. Tadi Iya, cedera iya, kan, iya, tangguh iya, ya Egy. keluarnya. Dikritik adalah karena dia mainnya kayak gimana sih? Nah balik lagi ketika mengkritik lo harus bisa proporsional gitu. Yang bagus dari Egy menurut gua nyari posisinya udah oke. Lawan Vietnam juga gitu. Yang jadi persoalan adalah rilis bolanya gitu. Ketika entah timingnya apakah gua harus cepat, apakah harus lambat. Tapi itu tuh masalahnya memang soal rilis bola. Nah iya jadi Adalah kesalahan Betul. dan juga kekurangan sayapnya Indonesia memang. menurut gua justru posisi sama role-nya Egy itu kunci buat connect belakang Ya, sama depan gitu betul. sebenarnya. Nah itu yang kemudian kenapa ketika posisi dan role itu bermasalah, Jadi- siapapun yang masuk entah Iya. Sananta atau siapa itu tetap sulit gitu loh. Betul. Oke, gue juga mau ngelempar ke floor nih topik yang ramai banget di sosial media terkait soal naturalisasi, Wadaw. diaspora, lokal versus asing. Percuma aja pemain asing. Kalau nggak ada pemain asing, 3-0 dong skornya. Gak gitu sih maksud gue gini. Nah, coba kita bahas nih, kita luruskan Karena nih. kan ini pasti bakal banyak pembahasan yang terus-terusan ada ya. Betul, nggak Sejak bisa. zamannya apa namanya Van Broekering dan Tony Tuchel. Itu kan karena ada Iya, dualisme Van Dijk, liga. Ya, Van Nggak Dijk punya ya, pemain nggak itu. masalah. Tapi gini, ngomongin naturalisasi. Sekarang kan kalau kita ngelihat naturalisasi isi back semua tuh ya. Pemain bertahan lah kasarnya. Sama kiper ya, yang Sama habis Messi. kiper. Karena mungkin, Bakal nih, Martin Pais. teori gembel gue ada mikir saya kayak anjing lawan gue nih gede-gede badannya kan. Kalau misalkan gini, kita tidak mengucilkan Rizky Ridho one of the best ya kan. Yes. Walaupun style juga sangat-sangat Rapih banget. rapi ya. Arhan juga starting terus kan, ya kan? karena ada, Ada senjata bola Asnawi mati. juga. Jadi maksud Arhan gua Asnawi, kayak betul. ya ini sebenarnya ya lu ada kesempatan itu, ada pemain bagus. Ya kenapa nggak lu jadiin ya naturalisasi aja? Toh mereka juga mau kan? Bukan iming-iming kita paksa atau apa gitu kan? Iya, Karena iya. mungkin mereka berpikir, gue gak mungkin masuk timnas Belanda nih ya. Iya. Dan mereka sebenarnya beneran ngasih dampak juga kan. Iya. Di sini maksudnya kita lihat, maksudnya Hapner juga tadi ada goal line clearance juga ya. Iya. Terus Jordi Amat, terus tadi Sandy Walsh juga yang golin anyway. Gitu. Jadi Jadi emang ya maksudnya lo ngelihat kenapa banyakan Belanda ya karena kita punya hubungan history sama Belanda kan dan Iya. ya mungkin ada harusnya juga ada pemain keturunan Jepang ya. Karena kita juga pernah history sama orang Jepang ya. Ada kan? Di era Oh ya, penjajahan ya. yang kembar. Matsuda Brothers. Matsuda Oh, Brothers. iya, iya. Tapi kan dia gak mau. Ya maksud gue orang pasti bakal pro dan kontra. Apalagi kalau kita ngelihat di sini kayak nasionalis banget. Oke, mungkin pemain-pemain ya tanpa ada naturalisasi mungkin lu bisa nih memain di kan nggak ada yang tahu sebenarnya kita nggak tahu hasilnya udah kejadian nih sekarang. Iya, iya. Kita Betul, tinggal berharap jadi ya karena kalau ada pemain bagus kenapa enggak sih kayak transfer klub aja sih. menurut gue sesimpel itu. Sesimpel itu kalau ada pemain bagus tersedia Dan dia mau dan dia mau. gini untuk menjadi warga negara Indonesia lu mesti melepas paspor lu yang satu Exactly. lagi. Dan Sandy Walsh masih menunggu sekitar 3 tahun kalau nggak salah baru Iya. dipanggil STY. Padahal dia udah sosmednya udah bendera Indonesia terus. Udah. Gitu kan. Berarti dia juga sabar menunggu. Dan ya mereka berusaha Indonesia Raya juga tadi gue lihat kan. Nyanyi pada semua nyanyi. loh. Exactly. Sintayong aja nyanyi dalam hati. Iya. Kalau menurut gue gini, perdebatan antara naturalisasi dan local pride ini balik ke hilirisasi itu ke pangkal bukan sih? Bukan ya? Aduh udah bosan saya denger itu. Gue kalau itu kebayang teman-teman gue di Torkaizoku mabok banget aja nih. Maksud gue Aduh, kita udah harus sering balik ke banget. pangkal. Balik ke pangkal. Gue ngeliat persoalan yang bisa dikritik dari naturalisasi Oke. adalah perkara quick fix. Oke. Betul. Kita pengen segera mendapat result gitu karena ketersediaan SDM yang mungkin dirasa kurang gitu di kacamata pelatih gitu walaupun mungkin banyak yang nggak setuju gitu tapi balik lagi kalau misalkan kayak begitu ya sama-sama lah kita ngebenahin liganya kompetisinya gitu dan
Mungkin nih ya, kita pernah ngebahas ini juga gua sama Aun. Ngebenahin kompetisi jangan-jangan bukan cuman di perkara stakeholder, klub sama pemilik klub dan lain-lain, ya mungkin perkara di supporter juga. Kalau misalkan suatu hari nih Liga Indonesia dibikin kayak Liga Jepang, lisensinya harus bener gitu. Ya pokoknya bener dulu, jago belakangan. Klubnya. Lisensi klub, gitu. Oke. Infrastruktur oke, finansial oke, terus kemudian manajemen oke, itu dulu gitu ya, dibenerin dulu. Terus misalkan ada klub yang udah raksasa, udah gede banget, itunya nggak beres, nggak dilulusin, supporternya jangan ngamuk. FYI di Malaysia baru kejadian Kelantan diturunin ke Premier League gara-gara gak lolos selanjutnya. Nah itu maksud gue, kalau di sini gue takutkan adalah jangan sampai itu batal gara-gara ada resistensi gitu, usaha-usaha gitu. Nah itu juga harus ke supporternya gitu, jangan ke kita sendiri. Pembenahan itu juga tertuju harus terjadi, gitu ya. Nah jadi balik ke situ, ketika itu udah beres, kita udah nggak quick fix lagi, barulah kita mungkin bisa sedikit berdebat soal naturalisasi dan produk lokal gitu. Walaupun kalau buat gua balik lagi, kalau misalkan emang katakanlah liga kita udah beres, produk lokal kita udah oke, tapi ternyata ada pemain naturalisasi yang cakep banget nih, ya nggak apa-apa dong masuk talent pool, gitu loh maksud gue. Ya oke, kalau lu tadi bilang nih soal quick fix ya, itu kan yang terjadi sekarang ya. Katanya instan biar lolos, biar bisa lebih berprestasi gitu. Mungkin gak sih ini emang opsi yang ditempuh karena kita selama ini udah nyoba, yaudah kita pembinaan deh, coba kita pakai yang segala ini nggak bisa, akhirnya oke kita akan coba alternatif. Tapi yang namanya quick fix gitu. Tapi gimana? Ini kalau misalnya ini gue devil's advocate aja ya. Tadi lu bilang kita sudah mencoba banyak hal, menurut gue belum. Belum ya. Oke. Belum, karena gini, again balik lagi soal menjawab bagaimana. Pernahkah selain Villanesia, sepak bola kita tuh menjawab bagaimana gitu? Bener tadi masalah Mas Tio ini kan kadang nggak dikasih tahu kenapa dia harus ngoper kayak gitu sama pelatihnya. Sesimpel gini. Pelatih benar gitu. Lo harus gitu. Gue nggak tahu sekarang apa enggak. Misalnya mungkin udah nggak relate karena gue ketika gue masih latihan bola SSB itu masih tahun 90-an lah, 2000-an. Udah tua ya Mas. Udah tua aja emang iya aja. Fuck kata aing teh. Jiwa muda tapi. Jauh banget deh, jauh banget. Lanjut silakan Tebak. Saya sama Tio tuan siapa? Rossi. Didan lebih tua Didan. Waldo lebih tua Waldo. Nah, tapi ketika itu maksud gue, lu begini, paling gampang sebenarnya bandingin sama Jepang lah. Jepang itu kan dia turnamen SMA aja udah kayak hegemonnya seperti itu ya. Digaung-gaungkan dari yang dulu kita cuma lihat di komik, ternyata emang beneran ada. Seramai itu pemain SMA bermain di National Stadium. Yang terjadi di kita adalah kalau lu mau lihat kunci sukses dari bibit dari nol adalah basket. Kita bisa masih SEA Games itu kan lu bayangin dari DBL lu bisa dapat beasiswa di kampus-kampus main di 5. Dari 5 lu bisa draft ke IBL. Itu kan udah berjenjang kan. Walaupun emang enggak gampang ya. Dari dulu 5 berjalan sendiri, DBL berjalan sendiri sampai akhirnya satu kesatuan di mana ini yang harusnya dilakukan sama SSB baik banget loh. Orang mau latihan bola tuh banyak banget. Lu sempat ada ini gak sih yuk? Apa Campina Cup ya kalau gak salah? Gue Hexos Cup gue. Bola. Campina gue inget tuh antara SSB. Coca-Cola Cup gue juga main tuh. Nah itu sebenarnya itu mini soccer ya. Awal mini soccer 77 kalau gak salah. Coca-Cola Cup. Gue inget ini Piala Pfizer gue. Pfizer main. Vaksin. Pfizer bukan. Gue kita Hexos karena Pfizer itu. Basket kan Hexos Cup ya. Hexos dulu. Nah jadi maksud gue sebelum DBL. Coca-Cola Cup itu dulu lumayan prestis karena lu ingat berapa banyak orang-orang yang jebolan dari Liga Top Score. Nah itu kan sebenarnya dari situ lu udah bisa ngeliat tuh. Tapi terkadang yang paling gampang ngeliat adalah timnas kita yang usia muda, 19 itu kayak wah lu sering banget gue denger komen orang kok ini pemain si ini ini bagus tapi di senior kok biasa aja. Wah saya kurang tahu. Mungkin teori gembel saya ketika dia masih muda mereka tidak terkenal namanya alkohol dan dunia malam. Ya kan dan belum pernah ke panti pijat kayaknya. Jadi kayak Waldo hari ini ya. Iya kayak Waldo hari ini. By the way happy birthday buat Waldo yang lagi party sekarang. Tadi Waldo ditelepon suara cewek katanya. Parah sih sama ada mabuk-mabuk gitu ya. Tapi ya gitu. Maksudnya pembinaan muda ini harus terus berjalan. Kita ingat tim Danon kita. U12 tuh jago loh. Angkatannya Irvin Museng. Museng tuh jago loh cuy. Zidane aja salut tuh katanya. Jago. Jadi maksud gue. Walaupun dia nggak tahu Indonesia apa ya. Missingnya di mana nih? Missing linknya nih. Dari pemain bocah-bocah ini. Ketika lu masuk ke. Kan udah ada Liga Indonesia U21, U23. EPA gitu kan. Tapi ya ini mana lagi nih missing linknya nih pemain. Nah makanya ini terkait dengan yang harus dibicarakan. Yaitu soal klise masa depan cerah sepak bola Indonesia. Teman-teman bisa cek.
semua orang muji lah, terutama orang asing lah. Orang Malaysia, media luar ya. AFC aja juga ikut-ikutan lah, Young Team Promoting bla bla bla. Tapi kan itu nyari engagement kalau itu. Iya betul. Tapi masalahnya gue udah denger dan udah lihat masa depan sepak bola Indonesia cerah itu udah dari tahun 2004 sejak gue lihat Boas pertama kali. Boas Solosa. Boas tuh. Iya, Indonesia cerah sampai Boas di tackle kayak sama pemain Hong Kong. Ingat Ambasagai. Piala Tiger. Oh, Ambayaki Haizan itu. Iya, Bayhaki emang terus kita juara. Itu salah satu back favorit saya tuh, Bayhaki. Itu bagus itu bagus. Nah makanya saya maksud gue tuh, ini tuh kan klise ya. Maksudnya apa sih yang harus dibenerin? Gue masih bersikeras di why. Bahkan di why, kenapa kita harus main bola. Jadi emang filosofis masalahnya. Kenapa sepak bola tuh menjadi olahraga paling terkenal di Indonesia, itu aja sih. Ya gitu. Nomor satu. Udah harus ditarik ke roots gitu. Padahal kalau kita mulai kita jago di mana bulu tangkis. Iya. Angkat beban. Tapi gini, yang harus menjelaskan why siapa? Jadi gini. Federasi. Menurut harusnya iya federasi. Maksudnya itu kan kita udah ketemu masalahnya nih. Terus kan solusinya berarti kan? Berarti ini federasi. Menurut gua kalau misalkan kayak bulu tangkis, kita fanatis. Iya, lu nonton kejuaraan bulu tangkis Sirnas gitu, sirkuit nasional yang kelasnya antar kota gitu ya, yang main adalah klub-klub, itu rame sama orang-orang kuliah, SMP, SMA, penonton gitu. Bahkan ada forum-forum yang khusus forum-forum pecinta bulu tangkis, badminton lovers, BL gitu ya. Event volley juga. Iya, gitu loh. Jadi fanatisme itu kemudian diolah menjadi sesuatu yang profesional gitu loh. Kita di sepak bola belum kayak gitu. Kenapa ya? Itu yang harus dicari sama federasi gitu. Padahal di luar banyak yang memuji kita. Iya, agak disayangkan karena negara kita sangat fanatis sepak bola, terus juga ya kemarin kita bicarain ini ya gitu. Ini warganya 3,2 miliar ya atau berapa? Banyak banget. Pasti lu kalah sama negara konflik gitu. Bayangin gini loh, Marcelino Ferdinand itu masuk di ini ya, top 60-nya top 50 Guardian. Ya. Guardian Next Gen. Iya, potensial secara individu. Iya, gitu. Which is true. Cuman kan banyak pemain yang potensial kemudian tidak jadi karena ini dibentuknya gimana gitu loh. Itu jangan sampai kayak begitu gitu loh maksud gue. Oke, selain timnya kita udah banyak evaluasi ya. Kalau soal pemain gimana? Apakah kita bisa melabeli pemain yang terbaik sama pemain yang gue gak enak ngomong terburuk ya, butuh improvement. Pemain terbaik dan juga yang butuh improvement di Piala atau Asia. Lah kok gini sih mainnya? Nah itu aja. Kalau waktu SD nilai usaha. Enggak, gue mikirnya mau menilai semua pemain, tapi yang masuk babak kedua pemainnya dia lagi aja. 4 lu lagi. Oke. Menurut gue ya kita kritik pemain di ketika di pertandingan kalau mainnya gini gitu. Tapi menyalahkan sepenuhnya ke pemain menurut gue enggak adil juga. Atau nyerang sosmednya. Dan gue merasa ketika kita kritik pemain itu bukan berarti nyalahin. Dan kritik tim itu bukan berarti pesimis juga gitu. Tapi berusaha clear aja. Soalnya kalau misalkan nyalahin total pemain kan ya gue nggak gimana ya, mungkin secara penggamblengan gitu ya, mungkin bandingin sama Jepang, ya kita tidak digambling sebaik Jepang gitu istilahnya gitu. Dan jadi, Jepang isinya pemainnya yang udah berpengalaman betul. Yang beneran kalau sampai mau ngatain mereka, lu bodoh segala macam, ya enggak juga ya. Lihat gimana mereka dibentuk, gimana mereka digambling, itu juga sih sebenarnya. Dan yang bikin gue miris tuh sebenarnya apa yang terjadi di sosmed, paling enggak di malam ini ya, itu justru yang disalahkan adalah momen. Misalnya kenapa lu passing ke bawah, kenapa lu ngelakuin tackle itu gitu. Sebenarnya kan ya itu momen terjadi karena ada banyak hal yang di luar gitu ya. Maksudnya sequence itu terjadi karena ya tadi kita ngomongin soal mentality, ngomongin soal pengalaman, ngomongin soal football IQ, ngomongin soal tadi Tio bilang misalnya soal efisien fundamental gitu. Ada banyak hal sampai dia melakukan itu. Bukan itunya yang salah ya kan? Bukan. Gini kalau itu pangkal masalahnya. Ngapain lu passing bawah? Iya gimana? Kalau lu masih pikir kayak harusnya gini-gini, itu nggak bakal habis kita ketahuan. Iya, itu momen, tapi man. Maksud gua momen bisa terjadi dan momen bisa dilupakan gitu aja kan. Iya. Ketika lu mendapatkan momen, ya mungkin lu tidak maksimal apa yang terjadi di lapangan. Dan lu kan nggak tahu pemain ini di lapangan level stamina seperti apa. Kalau di babak awal masuk kesalahan kayak anjing ini baru mulai udah kesalahan. Tapi kalau udah 60 ke atas, lu kan nggak tahu pemain capek gila di lapangan. Iya, maksudnya luar juga misalnya ya. Dude Torres, dia buang peluang. Tapi dia bikin Chelsea melawan Barcelona ketika counter itu, dia bikin Spanyol juara Euro gitu. Ada banyak momen lain juga yang bisa menggantikan itu kalau udah bener mainnya. Karena kalau ngomongin ya coba kalau tadi Jordi Amat gak penalti kita harusnya bisa.
Iya belum tentu. Tadi Dex bilang bahwa ini kita kelihatan ini karena Jepang pasti nurunin tempo dan gaya bermainnya. Karena udah 1-0. Kalau ngomongin Jordi Amat harus diakuin itu dia salah ya. Betul. Ya kalau lo jadi defender dempet gitu jagainnya, lo jangan main tangan gitu loh. Karena kan makanya suka ada yang tangannya soalnya kalau misalkan lu meskipun lu nggak nyenggol, terus kemudian lu nyentuh doang gini, dicek sama VAR, itu wasit udah punya hak buat putusin buat penalti. Gitu juga. Iya, gitu loh. Itu emang salah. Cuman kalau misalkan pengen jersey timnas katanya. Kita pengen celananya Jepang berarti. Dipegang pinggangnya. Tapi kalau menyalahkan sepenuhnya Jordi, gitu. Menurut gua nggak adil juga gitu. Jadi emang di momen itu salah. Cuman kalau misalkan andaikan itu nggak penalti, apakah kita nggak bakal kalah? Enggak juga. Di babak kedua kalau misalkan Jepang naikin temponya, lalu liatin tiba-tiba masukin Minamino lah, Daisen Maeda, semuanya dimasukin buat ngubah tempo gitu. Tetap aja kita bisa kebobolan. Ya emang udah dari gue bilang bahwa pertandingan itu menjelaskan bahwa betapa jauhnya level kita bersama Jepang ya. Dan ini udah kita duga juga sebelum mulai Piala Asia bahkan lawan Jepang. Ini calculated loss, kita udah bilang berkali-kali nih. Ini gitu. sebenarnya udah kayak latihan dasar sebelum kita lanjutan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawan Irak Jepang lagi, diganti gitu. Filipina aja. Iya. Nah, Jepang ganti Filipina aja kita imbang. Ya itu kan karena lapangannya jelek ya. Iya, tapi maksud gua ada evaluasi yang bisa kita lakukan kan. Gue merasa meskipun kalah malam ini gitu ya lawan Jepang, ini kok gue ngomongnya nangis kayak seseorang ya? Enggak, tapi oke lanjut. Enggak. Kalau nggak disetting nggak apa-apa. Enggak, maksudnya menurut gue meskipun kita kalah lawan Jepang dan hasil sejauh ini, gue justru dan betul ke calculated loss. Gue tidak menyangka Indonesia setidaknya melakukan perlawanan lah gitu. True. Setidaknya lumayan, menurut gue lumayan gitu. Iya. Betul ada banyak hal yang harus dikritik, betul. Tapi juga gue rasa tidak sesuram bayangan gue. Karena jujur, sebelum Piala Asia mulai, gue pikir kita bakal dibantai 5-0 sama Jepang. Iya betul. Sama Iraknya gue ya kelar hidup kita sama Irak nih ya. Tapi ternyata ngelihat di kualifikasi ya 5-1 ya. Aduh abis nih. Kayaknya 5-0 lagi. tapi kalau kita melihat ada peningkatan, iya jelas ada peningkatan. Ada perkembangan pasti kita udah ngelihat bagaimana Indonesia berani ngelawan Jepang walaupun memang belum terstruktur rapi sampai akhirnya ada Erling Bagot ya di babak kedua. Gue juga bingung tadi ngomong omongan anak-anak bahwa pas ini McKenna pas Bagot balik ke Ipswich, lu jadi striker aja kali ya, gue butuh striker daripada jadi back. Bisa juga lu ternyata ya gitu. Daripada jadi Harry Maguire Dan gitu. tapi kan kasihan juga kan ngeliat si Bagot di depan gitu kayak bolanya nggak ada gitu loh. Kasihan, maksudnya ini kan udah kelihatan. Ya Bagot di depan dengan fisiknya yang bisa dominan sama duel tadi. Ya duel backnya Jepang. Tapi kan ternyata emang masalahnya bukan di striker, Jo. Iya, bolanya nggak nyampe, Jo. Supply-nya nggak nyampe, Jo. Ke depan nih, gimana dong? Oke, pemain udah, tim secara umum udah, pelatih. Ini kan yang kalian mau. Wah ini mah STY. Lempar anduk. STY nih. Kalau kita soal diberi kesempatan kita udah sering ngomong ya kan. Gimana? Nah terus ada juga yang bandingin nih. Mendingan Luis Mia. Ya. Un kayaknya Anda yang harus jawab deh Un. Gimana Un? Kita persib nu aing gitu. Walaupun udah bukan ya. Udah bukan pelatihnya ya. Gue kan lisensi pelatih itu belajar dari materi yang dikasih dibuat dari kepalanya Luis Mia. Oke. Dan gue juga dan karena gue fans sepak bola Asia, jadi gue juga fanboy STY juga. Oke. Gak bisa dibandingin sih dua-duanya ya. Beda ya? Ada perbedaan. Beda tipe, beda approach. Beda preferensi pemain. Ya betul, beda preferensi pemain. Bahkan gue ngalamin Luis Mia mungkin 2 kali lah istilahnya. Timnas dan juga di Persib kan. Ya beda aja gitu, bukan gak apple to apple menurut gue dibandingin gitu. Kalau gue akan selalu menjawab dengan pertanyaan lain. Kalau STY out, apa yang lo expect sama timnas Indonesia? Apakah langsung jadi juara Asia? Enggak lah. Apakah langsung jadi bakal top horse? restart lagi kalau kita tuh bakal gitu lagi. Exactly. Dan gitu siapa penggantinya? Jadi maksud gue sama. Pengganti mah gampang Jer. Yang better or menurut gue gini, kalau misalnya ngomong, kalau misalnya STY out, siapa pengganti? Gampang, pengganti mah Pak Erik juga. Jose Mourinho banyak banget. Betul. Jose Mourinho lah. Iya betul. Bisa. Dia gak ke Inggris ya? Gak ke Inggris. Ini kalau gue jadi Jose Mourinho, gue nyari tantangan, gue ngelatih timnas Indonesia cuy. Tapi sejarah Inter bisa telepon sama Pak Erik ya? Betul sekali. Oke. Kalau misalnya nyari pengganti mah gampang, tapi yang jadi masalah bener tadi soal quick fix, soal menyelesaikan masalah itu kan juga diuji kita apa tuh yang gitu. kita expect dari timnas gitu? Bakal sama waktu Luis Milla kita
potong generasi, langsung ke generasinya Evan tuh kan. Dari generasinya Fahrudin berarti. Betul. Langsung. Nah sekarang potong lagi waktu zaman Jauh STY, lagi yang sekarang nih. Lebih jauh lagi. Iya. Nanti mau ya udah langsung generasinya Arkan Kakak yang main kan. 17 langsung. Mau kayak gitu. Nggak, tapi lu ngerasa gak sih? Ini Gak kan beres gitu iya, menurut gua. STY ini kan udah ngelatih berbagai macam usia ya, masalah level usia. Dan ketika pemain-pemain naturalisasi ini masuk, dia kan harus mengganti banyak pemain yang... Betul sekali Mas Tio, ini yang gak pernah dilihat orang. Iya kan? Pemain yang dari dulu dia udah mainin itu semuanya. Lo lihat betul. ketika saya masuk dia motong generasi maininnya doi yang umurnya masih 19, 20, 19, 20. AFF ya waktu itu ya. Akhirnya sekarang dengan campur dengan para pemain-pemain baru ini yang mungkin kemampuannya di atas yang dulu STY pernah pegang. Ini kan kita nggak tahu apakah emang sesuai dengan STY mau atau mungkin ya gue nggak tahu apakah ini pemain bagus tarik aja comot gitu kan. Tapi view-nya Mas Tio ini benar. Itu yang gak clear dilihat banyak orang. Habner, Patinama dan lain-lain. Bukan Patinama udah agak lama. Habner terus juga Jenner. Surik ini kan masuknya kesini-kesini gitu. Yeah. Butuh banget penyesuaian lah. Apalagi Habner terutama yang main bareng dengan Ahmad dan juga Bagot yang udah lebih lama sama STY ya. Pasti kan ada banyak penyesuaian. Apalagi defense gitu. Dan dia posisinya juga agak digeser Iya sebenarnya. makanya gue rasa juga ini juga luput dari sekedar debat soal lokal naturalisasi. Para pemain naturalisasi ini tuh baru masuk. Apalagi nanti ada Martin Paes lah, ada lain-lain. So emang debatnya tuh harusnya bukan STY in apa STY out iya. harusnya gitu. Emang lihat dari gambar yang lebih besar lagi kalau menurut gua gitu. Gue harusnya udah gak ada debat STY in STY out lah. Harusnya berpikir oke, what's next? Ya, Iya. gitu. What's next? What's next? Harusnya. Kita mesti ngapain nih selanjutnya nih? Kita udah Piala Asia katakanlah kita kalau 19 besar. Oman tiba-tiba menang lah gitu ya kan. Next kita Maret itu udah lawan Vietnam 2 kali sama dengan Irak. jersey baru. Oh iya dengan jersey baru. Itu ya, itu yang mesti dipersiapkan. Oke, selain what's next, apakah kita juga bisa nanya what to expect Ya bisa ke harusnya. timnas? Berarti- Karena kan gitu maksudnya what to expect iya. ke skuadnya STY yang katanya muda ini tadi kita bilang ya potensial, punya masa depan cerah, terus kan udah kasar gini, potong generasi itu kan mengorbankan banyak hal ya. Termasuk juga misalnya naturalisasi, mengorbankan yang pemain-pemain lokal kita katanya gitu. Ini buat yang hatersnya gitu ya. Nah, berarti kan ada ekspektasi yang ada dong, yang membebani juga sebenarnya perjalanannya. Termasuk AFF mungkin. Kalau buat gua ekspektasi yang paling masuk akal setelah main di Piala Asia gitu ya. Kan berarti kan harus ada progres dong. Iya, Ya. betul sekali. Gua sih ekspektasinya minimal di kualifikasi lu bisa menang atas Vietnam sama Filipina. Udah itu aja dulu. Oh menang lawan Irak lalu main di GBK? Ya kita lihat kualitas Irak di Piala Asia agak lumayan. Cil, GBK beda cuy. GBK beda. Jadi Irak di Qatar masih home dia itu jatuhnya. sama kalau misalkan Tapi ngomongin Jepang kalah loh. sama buat gua kalau ngomongin AFF itu udah serahin ke tim junior aja deh. Wow. Itu yang dilakukan sama Thailand kan? Buat gua gitu. Thailand, Vietnam tuh. Terlepas dari tapi kan kita belum pernah juara Piala AFF. Bodoh amat, kita ngincer yang lebih gede harusnya gitu. Tapi gini, Fry the bigger fish. benar. Tapi pasti ada banyak bantahan juga yang bilang sebelum kita ngincar yang gede kita menangin dulu yang regional karena itu yang belum pernah kita pegang. Kenapa nggak bisa dua-duanya dilakukan beriringan? Enggak, bukan maksudnya gini. Ini juga berkaitan sama misalnya gini, kan kita pernah bilang kalau nggak salah ya, kasih kesempatan minimal paling nggak sampai AFF dulu untuk STY. Karena ini udah jalan ini paling nggak dengan cara main kita di Piala Asia, harusnya sih Asia Tenggara kita caplok nih kali ini. Yang penting, gitu maksud gue. Yang penting apa Jar? Mindset. Exactly. Tapi dari perdebatan pasti ke situ kan? Iya. Perdebatan pasti kayak soal mindset itu penting gitu. Gini loh, mindsetnya adalah oke lah kita pengen menangin Piala AFF silakan gitu loh. Cuman mindsetnya adalah kita bukan menjadikan AFF sebagai ajang buat quick fix gitu, buat dapat result, tapi kita buat ngasah tim yang masih muda gitu loh. If in the end kita jadi juara, bonus gitu. Tapi seenggaknya permainan kita di level situ, kelihatan cakep banget gitu istilahnya. Ada progres. Nah dari situ kan tujuannya beda ya. Kita pengen tujuan kita adalah pengen main bagus di level regional. Nah, gimana caranya buat mencapai ini ya? Mungkin mengasah lagi balik ke kompetisi usia dini segala macam gitu loh. Jadi menyeluruh gitu loh mindsetnya. Karena kalau misalnya kita bilang sama Thailand itu udah fokus di Asia. Sekarang juga mereka menang kemarin kan udah lolos. Itu kan karena mereka sudah menjadi raja di regional. Mungkin itu rasa penasaran yang ingin ditebus oleh kita. Paling nggak untuk tim nasional ya. Itu untuk federasi. Tapi jadi menang AFF dulu baru kita next. Gak bisa. Thailand itu juga untuk masuk ke Asia juga lama banget. Betul. Vietnam untuk masuk ke Tapi Piala kan setelah Asia. merajai AFF. Gak ngaruh karena emang udah aja. Maksudnya kayak gini. Lu raja AFF lu saingannya gini deh. Singapura raja AFF kurang raja AFF Singapura. Berapa kali juara?
4 kali Iya. ngalahin kita mulu. Malaysia berapa kali? Ada sukses di Piala Asia tuh. Karena level Asia sama level AFF tuh beda. Iya. Jadi ketika lo main di Asia, itu Thailand tuh udah berkali-kali berusaha dan berusaha. Mereka Akhirnya ada sekarang dibantai, dapat. mereka dihancurkan semuanya. Tim wanitanya lolos Piala Dunia cuy. Sekarang Iya. juga mereka lolos kan ya? Iya jadi maksud gue gini. Maksudnya how we treat Piala AFF gitu loh. Jadi jangan banding kayak. Tapi buktinya Thailand merajai dulu. Ya silakan gitu loh maksud gue. Tapi kan niat merajainya itu bukan sekedar yang penting gue dapet result. Enggak gitu. Ini bagi ke why. Iya. Kita dapat hasilnya tuh bukan yang penting gue dapet result. Enggak. Gue dapet result dengan main bagus gitu loh. Nah, berarti kan dasarnya dulu apa? Ya main bagus dulu. Result kan bonus gitu. Harusnya kayak gitu dong. Berarti kalau juara sebagai bonus untuk AFF, berarti kita nggak bisa ngejudge STY dari hasil AFF. Kan juara bonus. Yang penting mainnya bener. Gimana? Iya, kalau gue ya. Maksudnya ini kita clear dulu nih. Nah. Karena kan ada perdebatan, ya udah tungguin sampai AFF. Banyak orang gitu kan. Kita kalau AFF nggak juara, Gue termasuk sih. kita bilang STY out. Gue juga soalnya. Kalau gue termasuk, gue merasa Harus menang AFF. karena STY Itu indikator penilaian menurut gue soalnya. menurut gue itu Palingnya indikator di situ penilaian, dulu. Mas. Kalau- Kedepannya terserah. Kalau buat gue iya. Jadi maksudnya Iya apa nih? iya maksudnya yang penting main bener karena gue Gak harus menang di AFF. gak harus menang Untuk karena mengukur STY. gue lebih pengen ngelihat Indonesia tuh di masa depannya tuh lebih bagus gitu Oke. loh. So mindsetnya yang harus dibenerin gimana caranya kita. Gue tuh kecewa banget. Terus indikatornya apa Ros? Kalau kita lebih bagus, kalau bukan dapat dulu di regional, baru abis itu kita next aim, Loh. maksudnya next level lah. Permainan tuh bisa diukur Oke. secara kualitatif gitu loh. Lu harus bisa ngelihat itu secara gimana ya? kan Udah banyak orang menilai tim itu secara performa, ngelihat analisis taktiknya segala Iya, macam. betul, betul. Itu yang ditekanin dari situ gitu. Minimal kita tahu lah gimana Tapi caranya kan ujungnya kan overload. kuantitatif juga mas. Nggak, Iya, gini, itu gini. dia, itu dia. Iya. Karena simpel gini Result tuh penting soalnya. AFF itu kan mainnya di waktu yang tidak familiar familiar sama Eropa. Betul. Dan kemungkinan besar STY cuma bisa mainin pemain-pemain lokal dia. Dan mungkin itu udah salah waktunya adalah oke, ini gue memainkan pemain yang main di liga lokal. Atau Dan pemain mudanya. Pemain muda ya karena Thailand gitu kan, dia mainin di liga lokal. Dia nggak manggil siapa waktu itu apa namanya? Supacok yang di Supacok tuh siapa sih Oke. bek kiri yang waktu itu masih di Yokohama Marinos. Teraton. Teraton, Bernatan. pokoknya pemain-pemain itu nggak dipanggil. Lu coba pemain baru, ini adalah saatnya kayak ajang audisi bagi pemain ini. Oke nih siapa yang bisa cocok untuk the next squad utamanya. Karena kan sekarang gini, ketika lu masuk timnas lu bukan lagi soal masalah kan ada Twitter, oh ini titipan. Enggak, bukan masalah titipan, bukan masalah. Lu pure kualitas. Lu saingan lu tuh bukan yang main di Liga 1 doang. Lu main yang di Eropa, Oke, main di lain-lain. ini make gitu sense kan. sekarang ini ngomongin soal squad selection. Tadi yang pertanyaan gue adalah, kan Rossi tadi statementnya juara adalah bonus. Nah bagi gue, mungkin bagi Aun juga, harus juara. AFF. Nggak, maksud kalau gue gini, kalau Karena itu indikator penilaian bagi dilepas gua. sekarang atau setelah kualifikasi World Cup itu gila menurut gue. Tapi kalau misalnya dikasih waktu sampai AFF itu make sense karena dia dari 2018. Ya kalau dia nggak juara AFF, nggak dilepas. Kalau dia nggak juara menurut gue harus lepas. Exactly, Nah, itu maksud gua. Cuman- maksud gua. Itu Oke, indikatornya. Tapi itu nggak quick fix menurut gue karena itu dia udah 3 kali Iya. piala. Exactly, Ya, itu maksud gua. jadi, ini saatnya dia memberi Let's say result. nggak juara terus kemudian dilepas pun gue tidak akan menentang. Gue tidak akan menentang. Ya it's fine gitu. Cuman balik lagi yang harus diakses tuh banyak gitu loh. Iya, tapi gue sepakat. Iya. Walaupun dilepas, Ya. kita juga harus ngecek di akses juga. Misal ternyata nih di Piala AFF nanti 2024 ini Oke. ketemu sama Thailand di final, Mm-mm. mainnya bagus gitu. Itu Iya. mungkin gua akan berpikiran lain gitu. Nah, iya, iya, misal iya. gitu. Ya jadi Different Ya apalagi Indonesia. dengan pemain seadanya, maksudnya Ya, yang ya, yang- exactly. yang Ya, bukan ya, yang ya, bukan kayak bukan squad Bukan seperti yang Piala naturalisasi. Asia Tapi- gitu. Tapi kalau Ya. misalnya dia full squad, Martin Paes main, semua main. Nggak Kalau juara. nggak juara ya udah. Ya Gila, udah. mati. Nah itu gue setuju. Itu Nah, gue setuju. itu, Nah maksudnya jadi maksud gua. menurut gue sebenarnya Indikator gini loh. penilaian. Biar kita punya mindset bahwa kan kayak gue ngebahas Man United gitu kan. Yang gue pengenin dari Man United adalah lu punya clear plan, lu pengen main kayak gimana gitu kan. Terus kemudian untuk bisa memainkan ini siapa pelatih yang mesti masuk, mana pemain yang mesti masuk secara cermat gitu loh. Nah, gue pengen Indonesia juga kayak gitu. Di laid out dulu plannya gitu loh. Kita pengen main kayak gimana sih yang sesuai dengan karakter kita. Betul. Karakter orang-orang Indonesia. Oke lah, nggak harus possession football. Mungkin main direct kayak Liverpool dengan kekuatan winger. Apakah main Monggo wing gitu. play Nah, seperti yang lakukan monggo. Persibandung Itu yang menurut lu belum ada sekarang? Nah, belum. Febri Haryadi. Menurut gua monggo kayak gitu. Cuman kan harus memainkan biarpun sekarang gini ya, Bayer Leverkusen main direct kok.
gitu. Bisa sukses di Bundesliga at least so far gitu. Bisa jadi kan ada banyak nih menurut gue ya. Kalau Watt-nya udah nih di Villanesia. How-nya yang gue rasain. Iya itu maksud gue. Yang gue rasain karena gue ikut lisensi pelatih. Belum nyampe ke how itu tuh. Kenapa anak harus gini? Kenapa anak harus gitu? Kalau Y-nya juga kalau berarti ngomongin itu tuh gak bakal ada habisnya. Misalnya kayak dari nol, dari liga. Pasti permasalahannya sama. STI udah bilang liga dibenerin, mungkin disempurnakan. Terus juga Villanesia semuanya. Terus kayak mungkin karena harusnya dia udah punya pemain yang udah punya modal-modal fundamental kan. Gimana cara si Asprof itu untuk mau maksimalkan daerah-daerah yang liga-liganya. Ya kan, jadi maksud gue banyak lah itu kalau ngomongin itu, tapi yang paling mungkin visible adalah ya udah lu bisa ngelihat nanti Maret kayak gimana dengan full team yang kita punya. Terus juga nanti pas Piala AFF menurut gue ini bisa jadi ajang audisi bagi STY untuk ngambil pemain-pemain yang main di Asia aja dah. Dia lu mainin semuanya yang bisa berangkat, karena kan sebenarnya gila AFF kalau gue jadi fans Indonesia gue pengen juara. Martin Paes bisa main pengen. Apa? Martin Paes bisa main karena MLS itu mulai Februari, selesainya bulan November. Tidak ada jaminan Neil Etheridge saja bisa main, tapi kalah-kalah juga Filipina. Jadi maksud gue gitu. Juara sih, gue harus AFF. Kalau dari emang hulu ke hilir emang mesti dibenerin dari bawah sampai atas itu banyak dibenerin. Tapi ya terima kasih Timnas Indonesia sudah memberikan kita hiburan ya selama 2 pekan ini. Terima kasih, terlepas hasil nanti kita lolos apa enggak, tapi terima kasih sudah mencetak gol setiap pertandingan, kita ada selebrasi ya jadinya. Betul. Dan ada highlights yang bisa diulang beda-beda. Betul. Jangan cuma gol Ponario terus kita ulang-ulang. Betul. Dan DP. juga golnya bang mungkin. Itu dia. Dan juga ini petanya. Jadi Bahrain sama Oman ini rival kita juga ya sebenarnya ya. Ya Bahrain itu berarti harus kalah. Lawan Jordan. Harus kalah selisih 3 gol. Jordan ini berapa? Putaran 1. Fix 5-0. 5-0. Karena kalau cuma selisih 2 akan sama kayak Indonesia, which Bahrain lebih bagus kayaknya poin ini ya, disiplin I guess. Nanti bakal sama. tiebreakernya banyak jadinya kalau misalnya sama banget. Tapi apapun yang terjadi ya lolos apa enggak, terima kasih tim nasional Indonesia sudah menyatukan satu Indonesia di tengah perpolitikan yang sangat luar biasa ini ya. Terbagi menjadi 3 pilihan itu. Walaupun gak semuanya bersatu juga yo. Apa? Timnas kan katanya ada yang mau gagal juga. Peler lah. Iya kan? Harusnya kan kita bersatu tapi masih ada berharap nih yang naturalisasi dan gagal supaya dipecat. Ada yang gitu gila. Lihat tim nasional, lihat lu gak mesti bola doang, bulu tangkis, bola basket, pencak silat, masih angkat beban, semuanya itu kita dukung. Ya kali lu berkuda, weh gila jogging ya kan. Masa lu mau negara lu kalah, aneh banget dah. Kayak gue kalah aja biar dipecat. Wah kacau banget, menurut gue kacau mindsetnya. Sama kayak fans MU, kalah aja biar Ten Hag dipecat. Semuanya gitu. Sama kayak dulu, kalah aja biar Solskjaer dipecat. Nah Solskjaer lihat rekornya bagus, lebih bagus dari Ten Hag. Gue emosi, maaf. Ke lokal ya, selain itu juga yang perlu kita benahi dan kita suarakan terus adalah usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Karena ada Tatak alias tim advokasi tragedi Kanjuruhan dan juga JSKK, Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Kanjuruhan, ngasih surat terbuka untuk menghentikan pembongkaran dan renovasi Stadion Kanjuruhan. Wow. Wadaw. Tapi kan udah dibongkar ya? Keras. Wow. Ada 3 poin ya. Ada tolak renovasi. Kayaknya biar nggak menghilangkan barang bukti sepertinya ya. Betul. Tapi bukan udah renovasi, udah mulai. Nah itu, tapi kan belum semua. Jadi mungkin mereka ingin menghentikan itu. Akhirnya jadi proyek mangkrak. Pembongkaran Stadion Kanjuruhan sebagai upaya menghalang-halangi penguapan pelanggaran hukum, sebagai wujud ketidakpedulian pada proses hukum yang berjalan, dan semakin melenggangkan impunitas terhadap aktor intelektual yang belum tersentuh. Wow. Dalam ya. Bagaimana? Setuju gak dengan poin-poin Tatak dan JSKK? Sekarang sih udah saatnya, udah hampir 22 tahun berarti ya? Udah setahun setengah ya? Ya jadi maksud gue malah dengan sudah direnovasinya Stadion Kanjuruhan gitu ya. Menurut gue justru level penyuaraannya justru lebih kencang. Jadi jangan sampai sudah stadionnya direnovasi, suaranya malah ngapain sih kok masih ngomongin ini, kan salah ininya. Karena kan masih ada yang nulis gitu di kolom komentar kita ya. Bener. Wow. Justru malah kita harus makin kenceng nyuarainnya. Kalian mungkin yang ngomong di situ tidak bukan menjadi salah satu keluarga korban kali. Karena itu 135 itu bukan cuma angka, tapi plus loh itu. Tapi itu nyawa yang melayang. Masih banyak yang makanya kita terus menyuarakan box to box karena itu bisa terjadi sama siapa aja loh. Maksudnya keluarga kalian kalau tuh siapa tiba-tiba. Karena gue punya saudara di Malang, ketika itu kejadian gue nelfon tante gue. Iya. Alhamdulillah karena dia fans Arema. Dan kita sebagai negara
bukan sepak bola, negara supporter katanya kan ya. Kita sebagai negara supporter yang suka banget nonton bola gitu, kita butuh keamanan di stadion, basically gitu kan. Kita nonton stadion, apalagi yang dilihat juga dari korban-korban kan keluarga. Itu rekreasi keluarga gitu. Nah itu yang perlu disuarakan terus ya. Sama seperti Inter Nusantara yang terus menyuarakan usut tuntas di media dunia virtual gitu. Yang baru menang 5-0 atas Naija. Kan gue bilang titipan Buki nih, fix setting. 5-0. Ini Nigeria kan di Piala Afrika bagus ya, tapi kalau di virtual masih kalah sama kita. Juara kita fix sampai juara mah, boykot aja lah. Kalau nggak sampai juara gimana? Bikin liga sendiri W4 gue bikin nanti. Afif Safi out nih. Afif Safi out. Sebagai ownernya. Ganti Dex jadi ownernya. Saya lagi nyari pencetak gol lain. Oh ini dia habis hat-trick nih. Oh dia pasti langsung party di zoo nih dia nih. Bas hosting nih. Langsung ke zoo dia buka rumah sini. Ya kan? Siap dah. Oh ada poster caleg juga. Pak Bas membangun negeri ya. Oh, Kak jadi mundur Pak dari kabinet. Segara juga enggak gitu aja, ini bukan hasil politik. Bukan itu ya. Oke, Segara Biru juga nonton timnas kemarin. Nah ini dia. Oh bawa bendera juga dia. Oh kurang ini mijon. Ini Segara Biru kok bajunya kayak gua ya? Enggak bentar itu kenapa jempolnya baik banget ya? Tangan 1, 2, 3 gimana? Nah biar semuanya itu mewakili lah. Semuanya bersatu kalau timnas kan lu bilang. Oh, betul. Polarisasi politik ini bersatunya di timnas. Iya betul. Walaupun gak semua juga bersatu ya. Kita bikin tuh asalkan One FF biar dualisme gitu. Tapi pakai engine-nya W4. Iya W4. Jik Yuk Winning 11. Iya. Jadi Inter Nusantara udah pasti lolos ke playoff, tinggal nunggu 3 laga ke depan akan ada di peringkat berapa karena itu menentukan perjalanan. Gue kira kenapa gak langsung menang aja sih? Harusnya. Iya. Kenapa sih masih ada championship, playoff championship gitu? Kayak Liga 1 musim ini ya? Pancingan berhasil. Selanjutnya melawan Bondi FC di Sydney. Supporternya pada naked dong nih Bondi. Ya enggak, itu kan Dex penasaran. Dex penasaran Bondi ya. Pertanyaan Dex ketika Jericho ke Australia. Ke Sydney ya. Di Bondi cewek-cewek bugil. Itu emang beneran jir. Saya tidak akan jawab biar dia penasaran terus ya. Selain Bondi sama Inter Nusantara, seperti tidak ada pertandingan bola yang seru ya. Apakah ini saatnya kita bersenang-senang aja? Iya karena akhir pekan nanti Piala FA. Betul. Tapi kan tergantung lu dukung apa. Kalau lu fans Chelsea atau fans Spurs atau City. Sabtu dini hari ya jam 2.45 ya. Ada baiknya istirahat memang mungkin. Iya kali ya. Soalnya pernah nanya juga ya Ros ke kita ya Ros ya. Iya. Pernah gak sih lu kapan terakhir nonton bola tapi gak buat kerja? Wah langsung diem gue. Iya juga ya. Kapan ya? Harus gitu kan ya, agak mindful dulu ya. Ya tapi intinya weekend nanti kalau kalian masih single ya, gak punya pasangan, gak punya gocekan, gak main Bumble, gak main Coffee Meet Bagel, gak main Tinder, gak main OkCupid. Itu beneran ada berarti? Ada. Jadi kalau lo ada match Tottenham lawan City Piala FA. Jam 3 dini hari. Nah, baru pulang ya? Friday night, masa di rumah Friday night ya kan. Terus 16 besar Piala Asia, insya Allah Indonesia ada di sana. Kalau lawan Australia kita akan main Senin, Minggu ya? Minggu atau Senin? Terus Minggu ada Las Palmas lawan Real Madrid itu hari Sabtu jam 10 malam. Ada Barcelona lawan Villarreal 00.30 Minggu dini hari berarti atau Sabtu dini hari? Minggu dini hari ini Minggu dini hari 00.30 abis itu ada bentrok nih biasa Serie A ya, Lazio lawan Napoli. Liverpool Arsenal ini Women's Super League di 2-3-3-0. Ada big match akhir pekan ini antara Newport melawan Man United di mana Bayindir akan bermain untuk pertama kalinya. Ini udah Bayindir main tiba-tiba yang main Tom Hinton. Ya anjing emang enak. Walaupun Tom Hinton yang main anjing jahat juga. Walaupun gitu kan pada bilang ya Onana nggak main Kamerun menang tuh. Iya benar. Kalah menang rukun emang. Sama dia ngasih tau free kick sampai maju tuh. Tetap jadi omongan seperti lu bilang yuk. Pasti MU nggak main tetap disuarakan. Onana gak ada kok. Angin segar di MU terus ya. Ini baru kita bahas nanti hari Senin. Tapi kita termasuk gosip berarti. Ini termasuk gosip Karim Benzema. Karim Benzema sama ini. Kita bahas Karim ya. Benzema iya kita butuh lihat. Tapi yang paling menyenangkan buat kalian semua duta jalan sehat cedera 10 pekan. Gila parah. Orang cedera malah seneng. Tapi ini anjingnya 10 pekan berarti kan lo sampai akhir musim ya kemungkinan ya. Selalu seneng tapi. Apa? Enggak dia gaji buta anjing. Gaji buta mulu. Ini gini nih. Martial nih ya kalau misalkan lagi cedera. Wow sakit bla bla bla. Lu ntar lihat pas summer tiba-tiba badannya fit banget gitu. Anjing kayak di Ibiza gitu. Gak jadi jual deh. Iya. Itulah kita bahas hari Senin ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show. Bye bye.